Hei. Hei. Dil. Dul. Lagi aku. Wes tenan. Langsung. Selamat siang pemirsa Woro Demak, kembali hadir menyapa Anda dengan sederet informasi teraktual dan terpercaya. Bersama saya Kianati Firmansyah, kita simak informasi selengkapnya. Pemirsa, antusiasme warga Karangtengah sungguh luar biasa. Sejak sebelum dibuka, mereka sudah memadati kantor kecamatan untuk mendapatkan beras murah senilai Rp57.000 per kilogramnya melalui program Gerakan Pangan Murah. Berikut informasinya. Di Kecamatan Karangtengah pada hari ini saya nyatakan dibuka. Warga ramai berbondong-bondong datang ke kantor Kecamatan Karangtengah, bahkan sejak belum dibuka. Sekitar pukul 6 pagi warga telah memenuhi area tersebut. Mereka bersemangat untuk dapat membeli beras murah sebesar Rp57.000 per 5 kilogram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan Pangan Murah ini merupakan program nasional yang dilakukan serentak di 7.285 seluruh kecamatan di Indonesia. Di Kecamatan Karangtengah sendiri, Gerakan Pangan Murah digelar pada pukul 9 sampai dengan 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dihadiri camat Karangtengah dan beberapa kadesnya. Komoditas pangan yang disediakan hanya beras, dengan total keseluruhannya ada 2 ton beras. Kalian tadi sebelum dibuka aja sudah bersemangat untuk membeli. Saya harapkan ini sudah bisa membantu masyarakat atau warga yang membutuhkan beras dengan harga yang terjangkau, dengan kualitas yang baik tentunya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Tidak ada syarat khusus untuk membeli beras murah ini. Dari anak-anak, dewasa hingga lansia dapat membelinya. Namun, karena seluruh kecamatan menyelenggarakan gerakan pangan murah ini, diharapkan lebih banyak warga Karangtengah yang datang membeli. Belum diketahui pasti apakah program gerakan pangan murah akan berlanjut atau hanya di momen ini saja. Namun, antusiasme warga menunjukkan harapan untuk berlanjutnya program gerakan pangan murah di bulan berikutnya. Yang tumpah ruah memadati jalan untuk mengikuti karnaval dan jalan sehat untuk memperingati perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Tepat di akhir bulan Agustus, warga Desa Cabean menggelar Karnaval Kemerdekaan yang diikuti sekitar 20 RT dengan berbagai tema unik dan menarik. Semangat sekali. Cantik-cantik adik-adiknya ya.
Hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025, antusiasme tampak jelas dari peserta yang hadir dengan berbagai kostum dan tema unik, mulai dari nuansa budaya tradisional, modern, hingga kreasi bebas yang menambah semarak suasana. Kalau rangkaian acara yang pertama itu kemarin kita mengadakan lomba lari maraton keliling Desa Cabean. Yang kedua ada lomba turnamen sepak bola antar RW, terus turnamen lomba voli antar RW se-Desa Cabean juga. Terus ada lomba fashion show, lomba karaoke, dan yang terakhir ini ya jalan sehat ini, Mas. Ratusan warga Desa Cabean tumpah ruah memenuhi jalan utama untuk mengikuti karnaval sekaligus jalan sehat. Rute dimulai dari kantor Balai Desa Cabean dengan titik kumpul terakhir di lapangan bola kendali Sodo Cabean. Yang sambutan dari saya, apabila ada salah kata, saya mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum yang sudah mensupport acara ini. Dan tak lupa saya mengucapkan Panitia juga menyiapkan berbagai door prize menarik bagi peserta jalan sehat. Puncak acara dimeriahkan dengan musik dangdut cakrawala dari Blora. Ini merupakan bentuk apresiasi untuk warga yang telah ikut serta sekaligus menutup rangkaian acara dengan penuh sukacita. yang hari ini masih diberi kesehatan jasmani dan rohani. Dalam semangat memperingati Maulid Nabi, warga Dukungayon Desa Sarimulyo kembali menggelar pengajian akbar yang penuh antusias dan semangat gotong royong dengan kehadiran Kiai Haji Anwar Yahid. Acara ini menjadi salah satu momen yang paling dinantikan oleh masyarakat. Kalau memang mendukung, insya Allah tahun depan akan kita adakan lagi setiap tahun, karena kami hanya menjadikan selama ini. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, warga Dukungayon kembali menggelar pengajian akbar. Acara semakin istimewa dengan kehadiran Kiai Haji Anwar Yahid sebagai pengisi acara. Faqad ahabbani wa man ahabbani. Pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW di Dukungayon, Desa Sarimulyo menjadi agenda rutin tahunan yang digelar oleh warga setempat. Mereka dengan sukarela memberikan donasi yang nantinya digunakan untuk menyediakan konsumsi berupa snack dan makanan bagi para hadirin yang datang. Persiapan sudah dilakukan sejak 1 tahun yang lalu untuk menghadirkan Kiai Haji Anwar Yahid sebagai pengisi acara. Makanya ini udah lama ya, karena kita menghadirkan Bapak Yai Haji Anwar Yahid ini, mungkin kita sudah 1 tahun yang lalu kita misalnya itu kita dari 1 tahun yang lalu untuk panitia kita mengumpulkan itu mulai sekitar ya 1 bulan yang lalu kita sudah mulai untuk panitia kita kumpulkan, kita lakukan dari mulai proses nanti acara dari awal sampai selesai kita lakukan 1 bulan yang lalu. Hadirin muhtarim, para ulama, para kiai. Terbuka untuk umum, masyarakat dari luar daerah bisa mengisi acara dan menyaksikan. Diperkirakan sekitar 1.000 orang datang dari Desa Solowire, Doreng, dan Mijen yang turut hadir meramaikan suasana pengajian. Abdul Rahman selaku Ketua Pelaksana menyampaikan terima kasih atas semangat dan dukungan seluruh warga Dukungayon yang telah ikut andil dalam menyukseskan kegiatan positif ini. Bisa dapat tangga, dari luar Jawa.
Pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah jeda kami akan kembali dengan informasi terbaru lainnya. Tetap bersama kami di Woro-Woro Demak. Wisata Demak mengajarkan budaya 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. 1. Salam. Salam adalah ungkapan yang menunjukkan ungkapan hormat kepada orang lain dan keakraban kepada orang lain. Assalamualaikum saya mau pinjam buku. 2. Senyum. Senyum adalah ekspresi wajah yang melibatkan bilakan bibir ke atas, seringkali diartikan sebagai ungkapan kebahagiaan dan keramahan. Yang ketiga, sapa. Sapa dalam konteks manusia berarti percakapan yang digunakan untuk menegur atau bercakap-cakap. Selanjutnya, sopan dan santun adalah sikap, perilaku, dan tingkah laku yang menunjukkan penghormatan kepada orang lain. Historia dari habis kecil mah itu tuh banyak materi ada sekitar 12-an lebih lah kita pasang di sini. Ayo teruskan bakatmu, kamu akan jadi orang kaya. Racun ini, kamu kalau main terus akan menderita. Ayo terus, main terus. Untungannya bisa. Kamu jangan main terus, keluargamu akan menderita. Udahlah, aku nggak usah main. Masih punya keluarga yang ada di rumah. Dan ranting pohon di sejumlah titik. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi resiko pohon tumbang dan menjaga keselamatan masyarakat. Mengantisipasi datangnya musim penghujan dan menghindari patahnya dahan pohon, pihak Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemangkasan dahan dan ranting yang ada di pinggir jalan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Penebangan pohon dilakukan di sepanjang jalur Lambat Katensari hingga kawasan Bogorame. Tugas ini merupakan instruksi langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari upaya penataan kawasan agar terlihat rapi dan indah. Ya insya Allah setelah dirapikan, insya Allah tidak ada ranting-ranting yang jatuh. Waktu dulu ini sudah saya rapikan, tapi yang namanya pohon kan demi lagi.
Selain untuk memperindah tampilan lingkungan, pemangkasan ini juga bertujuan mengurangi risiko pohon tumbang atau patah saat terjadi terpaan angin kencang, demi menjaga keselamatan pengguna jalan dan warga sekitar. Meski jadwal pemangkasan pohon belum ditentukan secara pasti, umumnya pemangkasan pohon dilakukan 3 bulan sekali atau saat pohon sudah mulai rimbun. Demonstrasi di berbagai wilayah di Indonesia membuat Satpol PP Kabupaten Demak turun tangan. Untuk menjaga ketertiban, Satpol PP kini gencar melakukan sosialisasi di sekolah. Salah satunya di SMK Negeri 1 Demak, guna mencegah pelajar ikut serta dalam aksi yang berpotensi anarkis. Maraknya aksi demo di berbagai wilayah di Indonesia, Satpol PP gelar sosialisasi ke sekolah demi menjaga kondusivitas dan keamanan Kota Demak. Satpol PP Kabupaten Demak menggelar sosialisasi pada pukul 7 pagi di lapangan outdoor SMK Negeri 1 Demak, diwakili oleh kelas 12 seluruh program keahlian. Bapak Ayah Subajo menyampaikan, kegiatan ini merupakan upaya pencegahan siswa agar tidak terprovokasi ikut dalam aksi demonstrasi yang akhir-akhir ini cenderung bersifat anarkis. Saya rasa penting juga ya, karena ini juga membentuk karakter anak didik ya, kedisiplin, mematuhi apa aturan yang telah disampaikan kaitannya dengan situasi saat ini, Mbak ya. Situasi saat ini terus perlu disampaikan kepada mereka bahwasanya untuk menjaga kondusivitas perlu dari kalangan pemuda ini, khususnya siswa-siswi, untuk menjaga kotanya agar kondusif. Benar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aparat bersama pemerintah daerah terus menghimbau khususnya kepada pelajar agar tidak termakan oleh isu yang belum jelas kebenarannya. Pelajar diminta untuk mengisi waktu dengan kegiatan positif sehingga tidak terjerumus dalam aksi yang merugikan diri sendiri dan lingkungan. Paham ya? Yuk, kita latihan dulu. Langkah ini diharap mampu mencegah adanya aksi demo. Siap jaga amankan Demak menjadi komitmen bersama demi terciptanya ketertiban dan kenyamanan bagi seluruh warga. Kita masih di SMK Negeri 1 Demak yang punya cara unik untuk mendukung kebersihan dan ketertiban pada program makan bersih gratis. Mereka mewajibkan seluruh siswanya untuk membawa alat makan sendiri dari rumah. Menghindari dan meminimalisir kerusakan serta kehilangan alat makan, siswa-siswi SMK Negeri 1 Demak diwajibkan membawa tempat makan sendiri dari rumah. SMK Negeri 1 Demak terus berkomitmen menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, tertib, dan peduli lingkungan melalui makan bergizi gratis. Pihak sekolah mewajibkan seluruh siswanya untuk membawa alat makan sendiri. Kebijakan ini bertujuan menjaga kebersihan dan ketertiban, serta meminimalisir kerusakan dan kehilangan alat makan dari pusat.
Setiap kelas mengirimkan 4 orang anak untuk mengambil makan bergizi gratis di awal sekolah pada pukul 11 siang. Untuk sistem pengambilan, masing-masing kelas nanti mengirimkan 4 anak yang piket di hari itu. Di hari itu nanti mengambil dengan melaporkan jumlah siswa yang masuk dan jumlah rekan-rekan boarding di kelasnya masing-masing. Nah, untuk diambil dan didistribusikan di kelasnya masing-masing. Setelah itu, setelah didistribusikan, setelah dipindah, setelah kosong, nanti dikembalikan ke tempat pengambilan tadi sesuai dengan jumlah yang diambil. Jadi tidak boleh berkurang atau bertambah. Para siswa tampak begitu antusias untuk mengambil jatah makan bergizi gratis yang memang telah dinantikan sejak lama. Namun perlu digarisbawahi bahwa ini adalah program makan bergizi gratis, bukan makan enak gratis. Tujuannya adalah untuk memastikan siswa mendapatkan asupan nutrisi seimbang yang mendukung kesehatan dan konsentrasi belajar, bukan untuk memanjakan lidah semata. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Woro-Woro Demak. Demak mengajarkan budaya 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. 1. Salam. Salam adalah ungkapan yang menunjukkan ungkapan hormat kepada orang lain dan keakraban kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau bikin sambung. 2. Senyum. Senyum adalah ekspresi wajah yang melibatkan gerakan bibir ke atas, seringkali diartikan sebagai ungkapan kebahagiaan dan keramahan. Yang ketiga, sapa. Sapa dalam konteks manusia berarti percakapan yang digunakan untuk menegur atau bercakap-cakap. Selanjutnya, sopan dan santun adalah sikap, perilaku, dan tingkah laku yang menunjukkan penghormatan kepada orang lain. Kabar baik datang dari Pasar Bintoro Demak. Harga bahan pokok kini perlahan mulai stabil. Warga terus berharap kestabilan ini terus terjaga untuk kesejahteraan masyarakat. Dua pekan terakhir, harga beberapa komoditas utama seperti bawang, cabai, dan telur perlahan kembali stabil. Tapi di sisi lain, kacang hijau masih mengalami kenaikan harga.
karena gagal panen sebab di beberapa lahan pertanian terjadi kebanjiran. Pasar Bintaro Demak kini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah sebelumnya sempat mengalami lonjakan harga pangan pokok yang cukup drastis. Kenaikan harga pada bulan lalu dipicu oleh berkurangnya pasokan dari sejumlah daerah penghasil akibat curah hujan yang tinggi di musim kemarau saat ini. Jadi masih 120. Pemerintah daerah bersama dinas terkait juga terus memantau perkembangan harga dan pasokan, serta berupaya menjaga ketersediaan bahan pokok di Pasar Bintaro agar tetap aman dan terkendali. Warga berharap kestabilan bahan pangan pokok akan terus terjaga guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga daya beli konsumen, dan mendukung stabilitas ekonomi daerah. Setiap akhir pekan, Pasar Krempyang Demak selalu menjadi incaran para pengunjung. Pasar ini bukan cuma tempat belanja, tapi juga sebagai tempat destinasi kuliner yang menggugah selera. Bersama rekan saya, Eli Trikistiani, akan mengajak pemirsa mencicipi berbagai kuliner di Pasar Krempyang. Setiap akhir pekan, Pasar Krempyang Demak selalu ramai pengunjung. Pasar ini menjadi tujuan warga untuk berbelanja sekaligus menikmati kuliner tradisional yang menggugah selera. Saat ini saya sedang berada di Pasar Krempyang Demak. Nah, kali ini saya akan mengajak pemirsa semua untuk menelusuri jajanan apa aja yang ada di Pasar Krempyang. Yuk, ikuti keseruannya. Setiap harinya, pasar ini selalu dipadati pengunjung, khususnya saat akhir pekan di minggu pagi hari. Mereka rela berdesak-desakan di jalan demi menikmati berbagai kuliner di sini. Di antaranya ada lauk untuk sarapan, batagor, kerupuk, makanan manis lainnya. Selain makanan, di sini juga ada yang menjual pakaian, batagor, tanaman, dan berbagai jenis lainnya. Yang menarik, di Pasar Krempyang juga ada tempat bermain bagi anak-anak. Nah, ini dia pemirsa minuman STMG susu telur padi jahe. Langsung saja kita cicipi ya.
Di sini juga tidak hanya menyediakan STMJ saja, ada juga susu kambing dan sapi murni dengan banyak varian rasa seperti coklat, stroberi, dan lain-lain. Kalau di pasar Klenteng ini bukanya dari jam berapa? Minggu pagi bukanya jam 6 sampai jam 10 pagi. Kalau hari biasa jualannya gimana? Hari biasa saya di depan pasar Binomo pagi, kalau malam di Jual. Saya ambil dari peternaknya ke Salatiga. Meskipun minuman tradisional dengan susu sapi murni, namun antusiasme pembeli juga tidak kalah ramai dengan minuman-minuman di zaman modern sekarang. Keseruan saya berjalan-jalan di pasar Klenteng Demak. Nantikan keseruan lainnya hanya di WWD Kawan TV. Saya Eli Kristiani dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di acara News Woro-Woro Demak minggu depan. Saya Rizal Adi Firmansyah, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Demak mengajarkan budaya 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. 1. Salam. Salam adalah ungkapan yang menunjukkan ungkapan hormat kepada orang lain dan keakraban kepada orang lain. Dua, senyum. Senyum adalah ekspresi wajah yang melibatkan gerakan bibir ke atas, seringkali diartikan sebagai ungkapan kebahagiaan dan keramahan. Yang ketiga, sapa. Sapa dalam konteks manusia berarti percakapan yang digunakan untuk menegur atau bercakap-cakap. Selanjutnya, sopan dan santun.